Yang pertama yang perlu diperjuangkan adalah akses kesehatan, di mana sebentar lagi, mungkin di akhir bulan ini atau akhir bulan depan, akan dibukanya, beroperasinya 2 rumah sakit Provinsi Banten. Itu ada di Cilograng dan Labuan. Karena Fitri, ini kasihan sekali bagaimana masyarakat Cilograng itu untuk mendapatkan akses kesehatan harus ke Sukabumi yang lebih dekat. Karena ke rumah sakit Provinsi Banten, jauh, ke Malimping itu jauh. Jadi tentunya ini sangat penting akses kesehatan. Makanya kita di Komisi 5 sangat mendorong untuk segera dibukanya pelayanan kesehatan di kedua rumah sakit tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ratu Fitri bisa kembali menjumpai Anda. Dan tentu saja kita akan membahas tema yang cukup menarik. Dan kali ini saya sudah berada di DPRD Provinsi Banten. Dan kita sudah bersama narasumber kita. Langsung saja kita berkenalan dengan Pak Dewan, yaitu Bapak Taufik Hidayat SEMM, selaku anggota Komisi 5 DPRD Banten dari fraksi Gerindra. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Fitri. Salam kenal Bapak. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baru selesai paripurna nih sepertinya. Iya. Langsung 2 agenda tadi kalau tidak salah ya Pak? Iya. Cukup banyak nih, walaupun weekend tetap berkontribusi juga untuk pekerjaan ini luar biasa tanpa ada libur begitu sepertinya nih Pak Dewan. Memang sudah menjadi tanggung jawab. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab sepertinya. Sebelum kita membahas anggota Komisi 5 ini kan memang mitranya cukup banyak ya Pak Dewan ya. Iya. Nah sebelum kita bahas terkait dengan tupoksi, kita ingin mengenal lebih dekat. Nah ini sepertinya masih di periode pertama. Wah ini luar biasa ini periode pertama. Ada beberapa wajah baru sepertinya di DPRD Provinsi Banten. Betul. Wah ini bagaimana nih Pak? Sudah masuk ke jajaran DPRD Provinsi Banten di Dapil berapa nih Pak? Dapil? Saya Dapil Serang Barat, Banten 3. Banten 3. Bagaimana mungkin banyak sekali masukan-masukan, aspirasi dari masyarakat. Apa yang membawa akhirnya saya harus masuk nih ke jajaran legislatif begitu? Selama ini saya ini belum pernah terjun langsung menjadi seorang legislatif yang mampu membawa aspirasi masyarakat. Selama ini saya aktif di partai, tapi tentunya dengan kesempatan yang ada, tentunya saya berharap menjadi Dewan Provinsi ini baik untuk kemajuan Banten. Saya menyerap aspirasi terutama dari dapil saya, di mana aspirasi-aspirasi tersebut tentunya ke depan bisa saya perjuangkan. Mungkin kalau di belakang layar terus ya kurang efektif. Kurang efektif. Iya. Dengan menjadi dewan saya harap aspirasi-aspirasi yang saya dapat bisa saya perjuangkan secara langsung. Kurang lebih gitu Fitri. Iya, jadi lebih ruang lingkupnya agak lebih besar begitu ya. Ada fungsi dari DPRD juga, di mana fungsi monitoring, kemudian juga anggaran dan juga fungsi-fungsi lainnya begitu. Betul. Kemudian di keluarga sendiri ada juga yang memang sebelumnya pernah terjun ke politik atau memang seperti apa nih Pak Dewan? Kebetulan keluarga kami ada 4 yang terjun di dunia politik. Iya. Satu itu mantan ketua DPD Provinsi Banten Gerindra, almarhum Haji Desmond Mahesa. Yang kedua abang saya sendiri itu di DPRD Provinsi DKI. Saya tentunya sekarang, dan ada juga anak dari kakak saya yang sekarang menjadi DPR RI. Ya, ini otomatis ini sudah tidak asing artinya ya Pak Sudah Dewan. Sudah tidak asing bagi keluarga kami. Di keluarga ini semuanya di Gerindra artinya ya Pak Betul. Dewan. Kemudian nih Pak Dewan, background sebelumnya ini mungkin juga banyak ingin tahu nih, apakah memang juga fokus di politik atau memang juga ada background lain begitu? Justru pertama kali saya lulus kuliah jadi sarjana, saya ini buruh pabrik. Wah. Saya ini buruh pabrik. Pertama kali saya kerja itu saya kerja di pabriknya Pak Prabowo di Kalimantan Timur. Itu ada Kertas Nusantara. Ya.
Setelah itu saya menjadi tenaga ahli di DPR RI, saya menjadi tenaga ahli. Kemudian saya bergabung menjadi pengurus DPD Gerindra Provinsi Banten dari tahun 2014. Ya. Saya rasa sudah waktunya saya untuk menjadi anggota legislatif di mana secara langsung bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi di masyarakat yang tentunya ini sangat penting. Ya. Mungkin itu saja. Perjalanan politiknya sebetulnya sudah panjang ya, bahkan ini secara tidak langsung sudah berkaitan dengan Gerindra ya pada awal masuk ke korporat artinya begitu ya Pak Dewan ya. Nah ini tentu saja juga menarik ya bagaimana perjalanan politik kemudian ada panggilan begitu ya untuk juga bisa mensejahterakan masyarakat terutama mungkin dari dapil Bapak. Apa yang mungkin menjadi urgensi dari dapil pemilihan Pak Dewan ini? Apa yang mungkin disuarakan dari masyarakat? Apakah juga layanan dasar menjadi prioritas begitu? Untuk di dapil saya sendiri, Kabupaten Serang, dari beberapa reses yang saya jalani, paling banyak masukan itu yang pertama dunia pendidikan. Bagaimana di Kecamatan Mancak itu belum ada berdirinya SMK negeri. Nah ini salah satu niat saya bagaimana ke depan bisa berdirinya SMK negeri di Kecamatan Mancak. Yang kedua, lebih banyak ke fisik, PJU, bagaimana jalan Provinsi Gunung Sari Mancak itu kalau malam tuh kita lewat tuh gelap. Ya. Jadi kita seperti berasa di dunia lain. Nah ini yang tentunya harus segera saya perjuangkan bagaimana penerangan jalan ini sangat penting karena banyak terjadi kecelakaan di jalan karena gelapnya jalan provinsi tersebut. Betul. Kemudian akses desa, tentunya dengan diperbaikinya jalan-jalan akses desa ini dapat membangkitkan perekonomian desa karena bagaimanapun sebuah kegiatan ekonomi itu dibutuhkan jalur distribusi yang baik. Betul, itu yang menjadi, ini bisa dibilang sih layanan-layanan dasar ya, memang juga langsung dirasakan oleh masyarakat, apalagi kewenangan di provinsi adalah sekolah menengah atas ya, salah satunya tadi SMK yang dibutuhkan juga di Kabupaten Serang, terutama tadi di Mancak ya Pak, Kecamatan Mancak yang belum ada SMK negeri. Nah ini juga kebetulan juga masuk di mitra kerja di Komisi 5 ya Pak Dewan. Betul sekali Fitri. Jadi pas sekali ini masuk di Komisi 5, kemudian juga banyak OPD yang menjadi mitra kerja, kalau saya tidak salah ini kalau di Komisi 5 kesejahteraan ya Pak. Betul. Kemudian pendidikan, kesehatan, wah ini tadi juga masuk nih, kesehatan. Kita ada 10 mitra kerja. 10 mitra kerja. Bagaimana bentuk pengawasan nih Pak Dewan dengan beberapa mitra kerja yang termasuk diantaranya adalah layanan-layanan dasar tadi? Tentu saja kita sangat tahu di sini di Provinsi Banten ini terjadi disparitas yang sangat tinggi antara Banten Utara dengan Banten Selatan. Yang pertama yang perlu diperjuangkan adalah akses kesehatan, di mana sebentar lagi mungkin di akhir bulan ini atau akhir bulan depan akan dibukanya beroperasinya 2 rumah sakit Provinsi Banten, itu ada di Cilograng dan Labuan. Karena Fitri, ini kasihan sekali bagaimana masyarakat Cilograng itu untuk mendapatkan akses kesehatan harus ke Sukabumi yang lebih dekat. Iya. Karena ke rumah sakit Provinsi Banten jauh, ke Malimping itu jauh. Jadi tentunya ini sangat penting akses kesehatan. Makanya kita di Komisi 5 sangat mendorong untuk segera dibukanya pelayanan kesehatan di kedua rumah sakit tersebut. Ya, ini juga menjadi salah satu jawaban dari masyarakat begitu ya, bagaimana akses kesehatan juga bisa lebih mudah dengan hadirnya 2 rumah sakit yang juga akan hadir. Mudah-mudahan bisa menjawab agar tidak lagi nyebrang ke tetangga begitu ya Pak Dewan ya. Betul, Fitri.
Nah, ini apalagi kita miris begitu, ada yang sakit itu juga bisa lebih mengoptimalkan agar kesehatan juga lebih terjamin. Namun yang mungkin menjadi perhatian juga banyak pihak begitu ya terkait dengan rumah sakit yang akan juga segera beroperasi. Salah satunya mungkin yang menjadi perhatian Pak Dewan, ini Pak Dewan juga pasti sedang fokus juga penanganan terkait dengan rumah sakit ini. Ada pengakuan yang merasa dibatalkan sepihak oleh pihak rumah sakit. Nah, tanggapannya seperti apa? Karena kan fungsi legislatif juga pengawasan begitu. Kalau dari yang saya pahami, tentunya memang kita Komisi 5 sangat menyayangkan adanya keterburu-buruan. Seharusnya dari pengumuman rekrutmen itu kan ada pengumuman lolos, itu ada pemberkasan, ada masa sanggah, setelah itu baru kontrak kerja. Nah, harusnya ini punya waktu yang cukup untuk pesertanya melakukan pemberkasan dan juga untuk panitia seleksi menyelesaikan sanggahan. Ini sebenarnya yang kami sayangkan itu terjadi keterburu-buruan. Sebenarnya kalau ini tahapannya semua sesuai tidak ada masalah. Mungkin itu kalau dari kacamata kami, saya anggota Komisi 5. Baik, nah ini yang mungkin bisa menjadi perhatian ke depan begitu ya Pak Dewan, agar sesuai dengan SOP, agar tidak ada yang dirugikan begitu. Betul. Ya, terutama mungkin bagi pendaftar begitu, dan ini juga menjadi pembelajaran nanti ke depan. Ya, ini terkait dengan SOP-nya ya Pak Dewan. Betul ya, pemberkasan dan lain-lain. Nah, ini juga menjadi perhatian. Tapi apakah juga sudah ada yang melaporkan ke Dewan begitu terkait hal ini? Kalau laporan yang sifatnya bersurat ke Komisi 5 belum ada, tapi beberapa media atau medsos juga kan sudah ramai, tentunya mungkin masyarakat sudah tahu. Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau semua proses dan punya waktu yang cukup, tidak ada keterburu-buruan, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi mungkin masyarakat juga ingin mendapat jawaban, bisa saja nanti duduk bersama untuk mendapatkan win-win solution begitu ya, agar ada penjelasan ke depan begitu ya Pak Dewan. Kalau pertanyaan Fitri tadi ini kan berandai-andai. Nah, saya ini tidak, menurut saya kurang elok lah kalau kita menjawab pertanyaan yang berandai-andai. Gitu. Tapi kami sebagai Dewan, sekali lagi kembali seperti tadi, sangat menyayangkan terjadinya keterburu-buruan. Yang kami minta koreksi ke depannya, semua prosesnya ini dijalankan dengan baik, dengan waktu yang cukup, dan transparan. Itu yang paling utama, agar masyarakat juga bisa mengakses langsung begitu ya. Betul sekali. Karena tadi ada transparansi tadi, agar tidak bertanya-tanya. Baik, kemudian Pak Dewan, ini kan tadi sudah disampaikan ada 2 rumah sakit yang akan diresmikan. Sudah ada jadwal mungkin dari pihak terkait kapan rencananya Pemprov Banten akan meresmikan pelayanan di 2 rumah sakit tadi, Pak Dewan? Rencananya akhir bulan ini. Akhir bulan ini akan beroperasi. Tapi nanti tanggalnya kita belum mendapat informasi resmi dari Dinas Kesehatan. Jadi kita menunggu. Tapi ini pastinya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat terutama ya Pak Dewan ya. Bagi Komisi 5, yang paling penting adalah dengan segala macam keramaian ini, yang paling penting itu adalah kedua rumah sakit ini segera beroperasi. Itu yang paling penting. Memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang selama ini jauh dari akses pelayanan kesehatan. Betul. Itu yang nomor 1, yang paling penting dari semuanya. Tentunya ke depannya segala hal yang dirasa kurang bagus kita perbaiki bersama. Tapi jangan sampai koreksi-koreksi, perbaikan-perbaikan itu menunda pelayanan yang menurut saya ini yang sangat urgent ini, yang sangat urgent ini masyarakat harus segera terlayani. Betul. Itu yang paling utama ya. Itu bagi teman-teman Komisi 5 yang paling penting itu menurut kami, Fitri. Baik, realisasi dan juga agar segera beroperasi, masyarakat juga bisa mendapatkan layanan kesehatan. Jadi tidak usah jauh-jauh dengan 2 rumah sakit tersebut. Mudah-mudahan tadi disampaikan akhir bulan ini ya bisa beroperasi. Kemudian Pak Dewan, ini selain juga dari layanan kesehatan yang menjadi mitra kerja dari Komisi 5, kemudian terkait dengan kesejahteraan. Ini kesejahteraan ini cakupannya cukup luas sekali nih Pak Dewan, dari ketenaga kerjaan, kemudian juga UMKM dan lain sebagainya. Seperti apa mungkin di pandangan Pak Dewan terkait dengan kesejahteraan secara umum di Provinsi Banten? Kalau terkait ketenaga kerjaan, saya berharap kedepannya bagaimana di Provinsi Banten ini ada suatu bentuk konkret
di luar negeri ini banyak sekali peluang kerja. Mungkin warga masyarakat Banten bisa bekerja di Jepang atau di negara-negara lainnya yang pemerintah Provinsi Banten ikut membantu. Ya. Dalam artian kerja di luar negeri tapi jalurnya itu legal, Betul. siap pakai. Maksud saya kalau misalnya ke Jepang tentunya ada proses alih bahasa, ada proses pendekatan skill yang tentunya nanti di Jepang ini apa peluang kerjanya. Nah, orang yang dikirim ini memang dari Provinsi Banten ini orang-orang yang memang sudah cakap, sudah siap kerja. Gitu. Ke depan saya harap dinas ketenagakerjaan itu bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah luar negeri. Bagaimana itu menurut saya sebuah solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran. Yang berikutnya, Provinsi Banten ini harus menjadi provinsi yang ramah terhadap investasi. Kenapa saya bilang harus ramah terhadap investasi? Karena begitu landing investasinya, industrinya berjalan, tentunya kan banyak sekali penyerapan tenaga kerja yang akan berdampak langsung mengurangi pengangguran. Mungkin kalau kita berpikir bahwa di luar negeri ini banyak sekali tenaga kerja yang A, B, C, D terjadi kekerasan atau apa. Nah, inilah pemerintah harus hadir. Jadi orang yang datang ke sana memang siap kerja, produktif sesuai dengan permintaan pekerja yang ada di sana. Betul, kebutuhannya seperti apa di sana. Betul. Masyarakat ini juga sudah siap, artinya pemerintah hadir bagaimana pembekalan sebelum berangkat begitu. Betul. Ya Pak Dewan. Apakah dalam proses alih bahasa pemerintah Provinsi Banten ini bisa mengintervensi, memberikan bantuan atau seperti apa? Iya, betul. Jadi bukan hanya minimal bahasa Inggris, tapi juga bahasa-bahasa lain dari negara tujuan. Negara tujuan harus dibekali. Betul, betul. Ini juga bisa menyerap tenaga kerja, jadi tidak hanya di dalam Indonesia saja, karena peluang di luar negeri juga katanya banyak sekali, sangat besar. Nurse begitu ya, di beberapa rumah sakit. Nah ini juga punya peluang yang tinggi, negara-negara maju. Betul artinya. Sekali. Betul. Nah ini juga bisa dari segi kesejahteraan begitu ya Pak Dewan ya. Kemudian juga kesejahteraan. Di balik kesejahteraan itu juga tentunya harus ada dukungan infrastruktur. Betul. Bagaimana jalan-jalan rusak yang selama ini sulit diakses itu diperbaiki. Supaya apa? Supaya proses perpindahan barang ini lancar. Betul. Jadi ekonomi dari desa ini mudah ke pusat atau mudah ke pasar yang mereka tuju, karena menurut saya logistik ini menjadi salah satu bagian penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Betul, kelancaran dari sarana prasarana juga. Walaupun secara tidak langsung. Kurang lebih seperti itu. Nah, di Komisi 5 itu juga ada DPMD, bagaimana itu pemberdayaan masyarakat desa. Kedepannya kita harap bagaimana bantuan provinsi ini yang diberikan ke desa, itu dipergunakan secara baik, secara cermat. Pak Gubernur juga pernah berbicara dengan saya. Harapannya setiap desa itu bisa melahirkan 3 sarjana, di mana sarjana itu akan menjadi penggerak desa. Betul. Jadi bukan setelah jadi sarjana ke Jakarta atau ke Tangerang gitu, misalnya orang Kabupaten Serang, begitu jadi sarjana kerja gitu, tapi kerjanya tidak berdampak kepada ekonomi desa. Betul. Jadi sarjana penggerak desa ini harus memiliki visi. Apa saja kira-kira potensi dari desanya masing-masing yang bisa dibangun. Betul. Nanti ada bantuan provinsi, ada bantuan desa dari pusat. Ke depan ada yang namanya Koperasi Merah Putih. Itu di desa yang memiliki akses keuangan ke pusat. Jadi sifatnya pinjaman yang memang tentunya bagaimana ekonomi dari desa bisa tumbuh. Peningkatannya ini akan terus naik dari tingkat ekonomi kabupaten, provinsi sampai ke nasional. Jadi dari desa untuk
Indonesia. Betul, setuju sekali. Ini karena program pusat juga luar biasa. Betul Didukung sekali. juga dengan program dari pemerintah provinsi. Tadi ada bantuan keuangan desa, kalau tidak salah 100 juta per desa ya, Ya, Pak Dewan. saya harap ke depannya bisa ditingkatkan Tingkatkan lagi. betul-betul. Ya, agar lebih mandiri lagi begitu, apalagi tadi ada program koperasi Merah Putih yang juga digagas oleh Presiden Prabowo. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi angin segar ya, terutama bagi pelaku UMKM begitu ya Pak Dewan. Betul sekali. Ini permodalan, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan lainnya, mudah-mudahan dari desa bisa tumbuh, bisa mandiri dan bisa terutama kesejahteraan masyarakatnya tadi. Karena dari desa itu potensi ekonomi, kegiatan ekonomi sangat tinggi. Besar, betul. Di situ bisa terbentuknya kelompok, misalnya pertanian, peternakan, betul. Karena punya lahannya. Iya. Kalau di perkotaan lahannya udah nggak ada Pak. Lahannya terbatas. Sudah alih fungsi ya lahannya. Tapi mudah-mudahan ada banyak petani-petani baru milenial nih Pak. Jadi pekerjaan ini petani keren ya Pak Dewan ya. Ya betul sekali, karena pertanian ini kalau dijalankan secara serius, mungkin bisa pemasukannya bisa lebih besar daripada orang kantoran. Betul. Tapi tentunya harus cermat menjalankannya, harus penuh dedikasi. Iya. Dan saya harap bagaimana pemerintah di desa ini bisa concern ada apa yang sifatnya dia memberikan stimulus. Misalnya di potensi desa tersebut ada pengrajin sapu ijuk misalnya, atau sapu lidi. Mereka bisa produksi, tapi kan mereka akses jualnya kemana? Nah ini coba dibantu. Gitu. Nah tentunya ke depannya saya di dapil saya terus memikirkan, oh di desa ini ada potensi kerajinan ini, atau misalnya di sini banyak penghasil emping. Nah ini saya lagi pikirin terus, emping-emping mereka ini saya mau jual kemana? Tapi dalam partai yang besar. Saya lagi berusaha memikirkan cari market tadi emping. Ini bicara dapil saya ya. Emping, di situ ada sapu lidi. Kerabah mungkin ya Pak Dewan ya. Ada kopi juga di Ciomas. Nah ini bagaimana mereka mempunyai market yang besar. Jadi kalau mereka sudah melihat market yang besar, semangat untuk meningkatkan produksinya kan tentu akan terpecut. Betul. Permintaannya juga nanti akan semakin banyak. Betul ya Pak sekali. Dewan ya. Karena begitu besarnya demand, tentunya orang yang akan menciptakan produknya akan semangat. Betul. Karena ada hambatan Pak, kalau kita sudah contohnya misalnya ayam misalnya ya, mereka bingung akses jualnya. Karena kan mereka bukan partai besar. Iya. Masih mikro begitu ya Pak. Masih mikro, tapi kalau kita misalnya bisa membuat mereka berkelompok, menghasilkan produksi yang kapasitasnya lebih besar, ini kan peluang mendekati pembelinya lebih tinggi. Betul. Ini melihat juga pangsa pasar yang ada begitu ya. Betul sekali. Ini banyak potensi-potensi ya. Kemudian bagaimana dorongan dari pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Banten, karena kan juga harus didukung dengan infrastruktur sarana prasarana. Contoh saja misalkan di pertanian, otomatis juga harus diiringi dengan pengairan yang baik, irigasi dan lain sebagainya. Sejauh ini seperti apa Pak Dewan fungsi pengawasannya sendiri? Untuk irigasi jalan kebetulan itu fungsi pengawasannya bukan di Komisi 5, tapi mungkin saya kalau untuk khusus di dapil saya ya saya menjadi anggota dewan yang ikut mengkritisi, ikut lihat di lapangan. Banyak aspirasi juga begitu ya Pak Dewan. Betul. Tapi kalau secara global se-Provinsi Banten sebenarnya gubernur kita ini sudah menelurkan program bangun jalan desa sejahtera. Itu program dari Pak Andra Soni. Saya harap program itu menjawab keresahan selama ini bagaimana banyak sekali jalan-jalan rusak yang di desa itu yang tentunya akan menghambat perekonomian. Mudah-mudahan selama pemerintahannya Pak Andra Soni ini bangun jalan desa sejahtera itu Bang Andra bisa berjalan sesuai dengan harapan. Tentunya menurut saya sangat bisa. Karena apa? Ini kan Banten Selatan, Pandeglang, Lebak ini kita sama-sama tahu infrastrukturnya ya mungkin Fitri tahu sendiri kan bagaimana ada ketimpangan sekali antara Tangerang Selatan dengan Lebak dengan Pandeglang. Nah,
bagaimana program bangun jalan desa sejahtera ini secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian. Betul. Tadi akses dari desa produknya menuju ke market, jalannya sudah bagus, lancar. Kurang lebih gitu, Fitri. Baik, ini juga untuk bisa meminimalisir ketimpangan tadi antara Banten Selatan juga Banten Utara, terutama dengan program-program tadi. Salah satunya juga gagasan Bang Andra tadi ya dari Gubernur Banten kita. Nah, kemudian Pak Dewan, ini terkait dengan anggota DPRD Komisi 5 memiliki program menghilangkan ketimpangan sosial. Nah, ini juga mungkin di Dapil Kabupaten Serang begitu ya terutama. Bagaimana Pak Dewan untuk juga bisa mengakomodir aspirasi masyarakat, kemudian juga menyampaikan langsung ke eksekutif? Terkait ketimpangan sosial, tentunya yang paling tinggi ini kan pengangguran. Ya. Bagaimana seperti saya bilang tadi, nanti di desa itu akan potensi-potensinya akan berkembang, otomatis sendiri akan menyerap tenaga kerja dari desa tersebut. Kami juga akan menelurkan ke depannya itu BPJS Ketenagakerjaan untuk orang yang bekerja di informal. Iya. Bagaimana nanti kelompok tani, tukang ojek, dan lain-lain itu bisa mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Karena bahaya sekali. Beresiko ya Pak? Beresiko. Kita juga menjaga jangan sampai misalnya ada satu keluarga yang kepala keluarganya tukang ojek, tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kecelakaan misalnya lumpuh total, atau kita juga nggak mau tapi ada takdir manusia ya meninggal, ini kan keluarganya, anak istrinya itu kan langsung ke jurang kemiskinan. Betul. Tapi dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan ini kan ada bantuan, ada dana yang keluar dan segala macam yang bisa dimanfaatkan ahli waris. Betul. Untuk paling tidak bertahan hidup atau memikirkan apa berikut yang dilakukan. Jangan juga mereka begitu terjadinya kecelakaan kerja dan lain-lain, mereka langsung ke jurang kemiskinan. Betul. Kurang lebih begitu. Iya, ini salah satunya ya. Ini juga program agar masyarakat pun juga ada cover dari BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk tadi yang informal tersebut. Informal tadi karena tidak ditanggung oleh perusahaan. Betul. Begitu ya, kalau misalnya perusahaan swasta atau ASN atau lain-lain kan sudah tercover. Betul. Ada jaminan. Ada jaminannya kalau mereka mengalami kecelakaan kerja, pekerja pabrik sudah ada. Ini kan perlu kita pikirkan kan ya orang-orang yang bekerja di dunia informal ini. Betul. Tukang ojek. Nah, ini salah satunya kita berpikir paling tidak begitu terjadi apa-apa keluarga itu tidak langsung ke jurang kemiskinan. Betul. Itu menambah lagi artinya keterpurukan keluarga tersebut ya. Nah, kemudian Pak Dewan tadi sedikit juga di Komisi 5 membahas mitra kerja pendidikan. Nah, ini pendidikan juga salah satu gagasan inovasi dari Gubernur Banten kita, yaitu adalah sekolah gratis. Sekolah gratis sebetulnya untuk negeri memang sudah beberapa tahun sudah berjalan. Namun yang menarik adalah sekolah gratis untuk tingkat swasta. Wah, ini luar biasa nih Pak Dewan. Agar tidak ada lagi masyarakat itu ke sekolah negeri kan karena pengen gratis ya Pak Dewan ya. Kalau ke swasta lumayan harus bayar SPP begitu. Bagaimana tanggapannya Pak Dewan terkait dengan sekolah gratis ini? Sebenarnya siang ini setelah saya bertemu dengan Fitri ini, kita ada rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan membahas lebih detail tentang sekolah gratis ini. Tapi mungkin saya adalah kisi-kisinya. Spill dikit ya. Spill dikit. Jadi kita harap ada 800 paling tidak sekolah swasta, SMK, SMA ini yang ikut program Provinsi Banten sekolah gratis. Kita juga masih, karena pertemuannya setelah ini saya masih meraba-raba, menurut saya kalau memang nanti SPP-nya itu diberikan ke siswa, itu juga sebenarnya bisa saja. Jadi setiap siswa itu membuka rekening Bank Banten, setelah itu SPP tiap bulannya dikirim ke rekening tersebut, di mana rekening tersebut itu nilai SPP-nya itu di-lock. Iya. Jadi tidak bisa dipakai oleh muridnya. Auto debit. Langsung di-debit, auto debit nanti dengan sekolahnya masing-masing. Itu kan juga bisa. Betul. Ini harapan saya ini bagaimana program sekolah gratis ini masyarakat Banten
tidak ada lagi yang putus sekolah. Betul. Jadi begitu mereka selesai SMP lulus karena tidak dapat negeri, tidak mampu membayar swasta, mereka putus sekolah. Dengan program sekolah gratis ini, harapan kami tidak ada lagi masyarakat Banten yang putus sekolah cuma sampai SMP gitu, Fitri. Betul, karena jumlah lulusan dengan daya tampung sekolah negeri kan terbatas ya Pak Dewan ya. Betul sekali. Nah ini dengan adanya sekolah swasta juga untuk meminimalisir sekolah swasta yang gulung tikar nih Pak, karena gak kebagian kekurangan siswa. murid. Iya. Nah ini kan akhirnya tercipta lagi lapangan pekerjaan. Betul. Ada guru, ada apa yang bersihin sekolah, ada satpam sekolah ini. Betul. Dari 800 sekolah swasta yang bekerja sama ini kan juga nanti sudah yang pulih kembali sekolah swastanya kan berapa lagi nanti tenaga kerja yang terserap. Jadi memang di Komisi 5 ini satu kesatuan sebenarnya gitu. Jadi pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan itu ujungnya itu ya kesejahteraan masyarakat. Betul, ini kayak lengkap ya di Komisi 5. Keroyokan ini mitra kerjanya, terutama nih mungkin layanan-layanan dasar tadi ya. Betul sekali. Karena kalau ngomongin kesehatan, pendidikan ini sudah nggak bisa ditawar-tawar, artinya ini jadi kesatuan. Nah ini adalah hak dasar manusia. Hak dasar manusia, terutama tadi pendidikan. Nah, mudah-mudahan tidak lagi ada sekolah-sekolah swasta yang tutup, artinya dengan program sekolah gratis, swasta gratis ini juga antusiasme yang mendaftar pun juga luar biasa ya Pak Dewan dari sekolah swasta. Luar biasa, banyak sekali sekolah swasta yang memang menanggapi positif. Iya. Tuh. Dan ini juga jadi jalan keluar untuk orang-orang yang punya, ya masyarakat Banten yang punya keterbatasan ekonomi. Iya. Ada jalan keluar, nggak dapat negeri. Ada swasta gratis. Ada swasta gratis. Jadi gubernur ini memberikan solusi. Betul. Karena tadi ya daya tampung sekali lagi dari lulusan SMP negeri ini cukup banyak. Kalaupun dipaksakan dengan rombel yang banyak kan tidak efektif ya Pak Dewan. Dalam satu kelas begitu dipaksakan di sekolah negeri tidak efektif juga nanti kegiatan belajar mengajarnya. Nah kemudian Pak Dewan selain tadi ada program sekolah gratis, kemudian juga yang menjadi tantangan di sektor pendidikan. Nah ini setiap tahunnya ada titip menitip. Nah ini biasanya juga ada hal yang seperti ini nih Pak Dewan. Nah ini bagaimana nih tahun ini mudah-mudahan tidak ada ya Pak Dewan. Ini sebenarnya yang paling seru. Jadi titip menitip. Nah dengan adanya sekolah gratis ini kan sebuah solusi. Buat apa lagi titip menitip? Betul. Sudah ada sekolah gratis jalan keluarnya. Jadi kalau nanti saya pribadi ada orang di dapil saya, Pak Dewan tolong bantu gitu. Saya akan bilang Pak, gubernur ini sudah memberikan solusi. Tentunya saya akan menjawab, insya Allah saya doain anak Bapak dapat negeri. Tapi tenang Pak, kalau nggak dapat negeri, ada swasta yang gratis. Iya. Sudah ada jalan keluarnya. Tentunya mudah-mudahan ini sudah tidak terjadi lagi. Iya. Karena apa? Sudah ada solusinya. Menurut saya itu Fitri. Jadi ini salah satu produk turunan dari sekolah gratis. Tidak ada titip menitip. Tidak ada titip menitip. Karena tadi nggak usah khawatir karena ada sekolah swasta yang juga gratis. Betul begitu ya sekali. Pak Dewan ya. Jadi harapannya mudah-mudahan masyarakat pun juga bisa memahami. Kemudian juga tidak ada lagi istilah sekolah favorit ya Pak Dewan ya. Betul sekali. Nah kalau dari segi SDM tenaga pengajar, otomatis kan ini juga yang menjadi perhatian ya dari masyarakat. Saya pengen ke sekolah ini karena guru-gurunya SDM-nya bagus, kalau di sekolah ini kurang. Nah, bagaimana mengedukasi masyarakat agar semua SDM tenaga pengajar itu memiliki standar yang sama begitu Pak Dewan? Ini memang menjadi PR kita bersama. Bagaimana citra, saya mau di sini karena favorit, ini harus mulai dihilangkan. Bagaimana sekolah itu semua sama. Betul. Jadi produknya itu bagaimana mendidik seorang anak menjadi pintar. Iya. Ini kan pendapat-pendapat lama yang kalau di sekolah ini favorit, di sekolah itu favorit. Saya ini termasuk sekolah yang dulu SMP, SMA-nya itu disebutnya favorit. Iya. Tapi saya dulu besarnya di Jakarta ya Fitri ya. Tapi sekarang setelah saya datang reuni, ternyata sudah tidak ada lagi itu yang namanya sekolah favorit, sekolah tidak favorit. Nah, kedepannya ini bisa menular. Bagaimana sudah tidak lagi ada orang yang, oh ini favorit, ini nggak favorit. Karena
semua harusnya sama gitu. Nah, inilah pemerataan, keadilan. Saya harap juga dari Dinas Pendidikan ini bisa memonitor masalah ini. Tentunya kualitas guru tentunya yang baik bisa menjadi lebih baik. Betul. Mudah-mudahan juga ada program beasiswa untuk tenaga pengajar nanti ke depan ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, ini kan kalau kurikulum kan artinya semua sama ya Pak Dewan ya. Tidak ada yang membedakan bahwa swasta ataupun juga negeri mendapatkan hak yang sama, pelayanan yang sama, kurikulum yang sama. Jadi tidak ada lagi perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, kemudian Pak Dewan, ini kan di 100 hari kerja Gubernur Banten ini luar biasa, sudah ada kemarin sampai saat ini juga masih berjalan pemutihan pajak begitu ya. Ini juga antusiasme masyarakat tinggi sekali. Ngantri Pak di Samsat Pak. Itu hadiah pertama dari pertama gitu. Kemudian sekolah gratis hadir, kemudian juga ada tadi infrastruktur disebut dengan Bang Andra. Bagaimana peran dari DPRD juga untuk mengawal, memonitor program-program prioritas begitu dari Bang Andra dan lain sebagainya begitu tadi program-program dari Gubernur. Tentunya program dari sekolah gratis dan bangun jalan desa sejahtera Bang Andra ini sangat baik. Kami Dewan tentunya pasti sangat mendukung. Fungsi kami itu nanti ada di penganggaran. Setelah itu pengawasan begitu. Setelah program berjalan, kita akan memperkuat di situ. Gitu. Kalau saya dari fraksi Gerindra, kebetulan saya ketua fraksi Gerindra, tentunya sudah menjadi tanggung jawab kami mengawal program ini. Program ini harus terlaksana. Betul. Karena program ini sudah tercantum di visi dan misi Anderson Widyati. Dan juga tertuang di RPJMD begitu ya Pak Dewan ya. Yang akan kita lakukan. Juga. Nanti ada pansus RPJMD. Betul. Kemudian bagaimana masyarakat mungkin terutama didampingi oleh Pak Dewan dengan adanya program-program dari Gubernur Banten. Bagaimana respon positif yang mungkin juga dinantikan oleh masyarakat terutama? Saya turun reses kemarin itu hampir setiap detik saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang sudah menjadi penikmat pengampunan pajak? Ternyata banyak yang angkat tangan. Yang saya temukan di dapil saya itu, iya Pak, karena kalau saya harus bayar utang-utang pajak motor saya, harganya udah sama motornya gitu kalau dijual. Makanya dengan adanya ini mereka sangat antusias menolong. Akhirnya motor-motor atau kendaraan mobil yang mereka punya itu ya mati, sangat panjang pajaknya. Sekarang hanya bayar sekali, setelah itu hidup. Betul. Jadi ini sangat antusias. PRD juga akhirnya nambah ya Pak ya? Betul. Secara tidak langsung. Walaupun nanti akan dibagi karena ada opsi pajak kabupaten dan kota. Tapi ini akhirnya dengan adanya program ini juga membantu sekali untuk pendapatan asli daerah ya. Sangat membantu. Wah, ini mudah-mudahan juga bisa dimanfaatkan waktu kalau tidak salah sampai akhir bulan Juni. Mudah-mudahan saya sih mengusulkan kalau bisa diperpanjang lagi ya. Karena kan mungkin beberapa bulan ini ada yang masih sempit. Masih ekonominya, karena masuk sekolah tadi persiapan anak-anak. Persiapan anak-anak masuk sekolah dan lain-lain. Mungkin kalau misalnya bisa diperpanjang, ini kan ada ruang lagi untuk masyarakat. PR hutang pajaknya dibereskan. Ya, mudah-mudahan nih Pak Gubernur. Atau misalnya sekarang lagi nabung gitu kan, sehari berapa dengan target terkumpul kendaraannya bisa menjadi kendaraan yang sudah lunas pajak. Betul, mudah-mudahan. Saya ikut mendukung Pak kalau diperpanjang. Yang kedua, setiap saya turun itu, antusiasme masyarakat terkait sekolah gratis ini sangat tinggi, tidak sabar sekali untuk ini terlaksana. Karena memang yang sangat dirasa itu nanti masyarakat yang punya hambatan ekonomi, kemampuan ekonomi, ada jalan keluar. Mereka anaknya nggak putus sekolah karena bisa masuk sekolah swasta gratis. Angka lama sekolahnya juga ya jadi naik, minimal 12 tahun tadi bisa capai ya. Jadi paling tidak anak di Provinsi Banten ini bisa selesai sampai SMA kelas 3. Itu minimal nanti mudah-mudahan ke depan ada lagi program ataupun
intervensi dari pemerintah bisa sampai Sarjana. sarjana. Amin. Itu harapan kita bersama. Amin, amin, amin. Karena kan kita semua harus punya impian. Betul, betul. Wah, Pak Dewan, ini karena waktunya terbatas, tapi terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat atau pemirsa yang saat ini menyaksikan. Silakan Pak Dewan. Intinya bagaimana ke depannya Provinsi Banten ini harus maju, adil, merata, tidak korupsi. Nah, itu kan slogan dari pemerintah Provinsi Banten. Program pendidikan itu ada lagi dari pemerintah pusat ya, itu terkait sekolah Garuda. Ya. Terus ada di Provinsi Banten ada sekolah gratis, ada bangun jalan desa sejahtera. Saya sangat optimis bahwa Provinsi Banten ini akan ada pemerataan, yang pertama. Yang kedua ada peningkatan kesejahteraan, akses pendidikan, akses kesehatan. Jadi saya sangat optimis 5-10 tahun lagi Provinsi Banten ini akan berganti wajah. Amin. Dari provinsi yang dibilang banyak sekali ketimpangan, keterbelakangan, tapi menjadi provinsi yang maju karena kita sangat dekat sekali dengan Jakarta. Betul. Mudah-mudahan ke depan nasib kita bisa sama seperti Jakarta. Amin. Mungkin itu saja closing dari saya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Taufik Hidayat, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Gerindra. Semoga diberikan selalu kesehatan dan kelancaran di setiap aktivitas Pak Dewan. Iya, terima kasih Fitri. Sama-sama, nanti mudah-mudahan kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang berbeda ya Pak Dewan. Betul. Baik, dan pemirsa, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program kali ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Ratu Fitri pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.